Halo guys, selamat berjumpa kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Donghua, yang berjudul, Perfect World episode ke-126, namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis ceritanya saja ya guys. Baiklah, tidak usah berbasa-basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan si Hao yang berpisah kembali dengan kakeknya, karena yang ia temui adalah hanya tubuh spiritualnya, kemudian ia pun segera melanjutkan perjalanannya, untuk menemukan tubuh asli kakeknya. Sementara itu, Gunung Immortal mengadakan pertandingan antar sesama jenius muda, dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan Qin Hao. Seketika itu juga, setiap kejeniusan berdatangan, tak ketinggalan, si Ziling, Qin Hao dan istrinya pun hadir juga. Ketika si Ziling, istrinya, dan Qin Hao berjalan mendekat, puluhan ribu pasang mata terfokus pada mereka. Semua orang berkerumun untuk melihat, seperti apa pemuda dengan dua tulang abadi dan seperti apa bagian dirinya yang luar biasa. Dia benar-benar pemuda yang paling hebat. Temperamennya stabil, dan ia memiliki sikap percaya diri. Sepanjang jalan, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas, mereka semua menyaksikan pemuda di kereta itu. Dia terlalu istimewa, menarik perhatian semua orang. Kereta itu berjalan dengan simbol-simbol misterius. Qin Hao berdiri di sana, tampak cukup mempesona. Si Ziling dan istrinya memandang Qin Hao, wajah mereka membawa sedikit sayang dan sedikit senyum. Putra kedua mereka benar-benar tidak biasa. Kereta yang brilian berangkat ke kejauhan, tetapi diskusi berlanjut. Dari belakang, si Hao diam-diam menyaksikan. Dia berdiri di sudut sendirian, tanpa ada yang memperhatikannya. Dia saat ini mencari kakeknya. Meskipun dia melihat orang tuanya, tidak mungkin mereka bisa bertemu satu sama lain. Jika tidak, istana abadi, negara surgawi, dan kekuatan lainnya, mungkin bahkan gunung abadi diam-diam akan mengambil tindakan untuk membunuhnya. Kakek, di mana kamu? Si Hao berkata dengan lembut. Dia mencari-cari di antara sekelompok orang ini, menyapu banyak orang. Dia tahu bahwa kakeknya mungkin benar-benar datang, karena lelaki tua itu penuh dengan perasaan sentimental. Dia kemungkinan akan datang untuk melihat cucunya sendiri, dan bertemu dengan satu-satunya orang yang dia cintai, yang dia tinggalkan di alam yang lebih tinggi. Si Hao sangat khawatir, takut bahwa kakeknya akan mengungkapkan kelemahan yang kemudian akan ditemukan oleh orang lain. Kota ini sangat ramai. Jalan-jalan penuh dengan makhluk, semuanya bersorak dan berdiskusi di antara mereka dengan penuh semangat, ketika talenta luar biasa dan jenius surgawi turun dari langit satu demi satu. Dan keributan besar terus-menerus meletus. Anak cahaya Akademi Yin yang telah tiba juga. Dia benar-benar seperti bagaimana rumor mengatakan, memiliki tubuh yang terang dan penuh energi yang hebat. Sosok-sosok cemerlang muncul satu demi satu, menarik perhatian semua orang. Setiap orang dari pemuda yang maha besar ini, ditakdirkan untuk kebesaran. Si Hao berdiri di tengah-tengah kerumunan, memandangi anak-anak suci ini, bakat luar biasa, dan wanita-wanita suci yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya dengan ekspresi tenang. Hatinya tidak teraduk seperti orang-orang biasa di sekitarnya. Sayangnya, dia masih belum menemukan jejak kakeknya, tidak dapat menemukan petunjuk. Si Hao tidak tahu apakah ia harus merasa senang atau kecewa. Dia tidak melihat kakeknya, yang berarti bahwa pembunuh negara surgawi, tidak akan dengan mudah mewujudkan tujuan mereka. Namun, jika terus seperti ini, bagaimana mereka bisa bersatu kembali? Kakek pasti datang. Saat ini, suasana hatinya seharusnya tidak terlalu baik. Aku perlu melihatnya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak menyerah dan terus mencari melalui kota besar ini. 5 hari kemudian, orang-orang yang seharusnya hadir cukup banyak di sini. Semua jenius surgawi datang, dan bakat heroik muncul satu demi satu. Mereka semua adalah individu yang sangat menakjubkan, yang berasal dari provinsi besar. Sekarang, sudah hampir waktunya bagi alam langit rahasia untuk dibuka. Semuanya terjadi di tengah-tengah pemukulan gong dan drum. Pertemuan terhormat akan segera dimulai.
Bahkan kota-kota kecil yang agak jauh dari kota besar dipenuhi oleh orang-orang, semuanya demi pertemuan istimewa ini. Mereka akan datang dan melihatnya. Terlepas dari ini, ada banyak orang yang ingin mencobanya dan berpartisipasi. Alih-alih hanya menjadi pengamat, mereka akan memasuki dunia rahasia, dan meraih keberuntungan alami. Tentu saja, mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam langit rahasia juga tidak semudah itu. Bahkan jika itu hanya kompetisi untuk bertukar pengalaman, pertemuan yang disebut pertemuan terhormat berskala kecil, target undangan Gunung Immortal adalah semua bakat surgawi dari sebuah provinsi. Tidak mudah bagi orang biasa untuk berpartisipasi. Demi membuat konfrontasi ini sedikit lebih hidup, Gunung Immortal tidak menghentikan mereka untuk masuk. Rumornya adalah bahwa, selain dari orang-orang yang diundang, mereka akan mengizinkan 400 orang lagi dari dunia luar masuk. Ada juga orang lain yang mengatakan bahwa, batasnya adalah 500. Itu karena memasuki alam langit rahasia mungkin berarti bahwa, mereka dapat memperoleh yang tertinggi, obat-obatan suci, warisan, dan hal-hal lainnya. Mereka tidak akan membiarkan terlalu banyak orang luar, untuk menjerumuskan sumber daya ini. Ranah rahasia ini milik Provinsi 5 Elemen, jadi hanya sekte besar provinsi ini, yang bisa mengirim sejumlah besar murid mereka ke dalamnya. Ada orang lain yang menggelengkan kepala dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir itu adalah tempat yang menyenangkan? Itu adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh kegagalan nirwana makhluk tertinggi, sehingga pasti akan sangat berbahaya. Ada orang lain yang berkata pada dirinya sendiri, aku akan mencari darah kuno asli, dan warisan yang terlarang itu. Jika aku bisa mendapatkannya, aku pasti akan bangkit menjadi besar dalam sekali jalan. Tentu saja, ada orang lain yang penuh dengan ambisi. Mereka membawa semua jenis artefak magis yang kuat, dan ingin melawannya. Jika mereka akhirnya menemukan beberapa peluang alami yang mengejutkan dunia, mereka hanya harus mengambil risiko itu semua. Sementara itu, Si Hao terus mencari kakeknya, ingin bertemu dengannya. Namun, dia tidak pernah menemukan jejak atau petunjuk, membuatnya merasa sangat khawatir lebih dalam. Sejak dia menyebarkan informasi tentang skandal Gunung Immortal, dia percaya bahwa kakeknya pasti akan merasa waspada, dan itulah sebabnya dia tidak mengungkapkan dirinya. Tiba-tiba, Si Hao berjalan di dalam kota besar dan diam-diam menggunakan mata ganda. Dia tiba-tiba menemukan malaikat cahaya, yang membuatnya gemetar dalam hati. Pembunuh ini adalah individu yang berbahaya. Inilah yang diputuskan Si Hao. Dia ingin memberikan pelajaran berdarah kepada negeri surgawi. Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan. Bagaimanapun, ini adalah kota langit, dan banyak tokoh besar telah tiba. Begitu dia mengambil tindakan, ada kemungkinan bahwa sosok tingkat master sekte akan ikut campur. Tiba-tiba Kaisar Kupu-Kupu melepaskan cahaya lemah. Ini merilis fluktuasi indera sakti. Hasilnya, mereka menemukan beberapa kupu-kupu dan tawon biasa. Segera setelah itu, beberapa kupu-kupu dan tawon biasa memasuki kediaman itu. Ini semua adalah serangga biasa yang dapat ditemukan di mana-mana di dalam taman. Setengah hari kemudian, beberapa tawon terbang berturut-turut. Malaikat cahaya tidak menemukan kakek aku, dan wajahnya juga agak suram. Dia benar-benar ingin memiliki sepasang jenius muda yang sangat kuat dari negara surgawi memasuki dunia rahasia. Gumam Si Hao dengan heran. Kabar baik, kali ini, Gunung Immortal dan sekte-sekte lain membuat keputusan bersama, memungkinkan orang-orang dari dunia luar masuk. Batasnya adalah, menjadi 3.000. Ketika informasi ini dirilis, segera menimbulkan kegemparan. Tempat ini menjadi sangat bising. Tidak ada yang berani percaya ini. Terlalu banyak, jauh melampaui apa yang mereka harapkan. Itu membuat semua orang tercengang. Aku percaya bahwa demi meyakinkan sekte lain dari Provinsi 5 Elemen, Gunung Immortal pasti membayar cukup mahal. Layak menjadi warisan abadi, melakukan banyak hal dengan murah hati. Banyak orang memuji, bersorak gembira. Slot tambahan dalam kuota berarti peluang lain, cukup banyak pakar muda yang ingin masuk. Namun, ada orang yang tertawa dingin juga, tidak menyetujui ini. Kalian semua terlalu naif, sama sekali tidak memahami detail batin, klan Qin bukan kelompok amal. Bagaimana mereka bisa bertindak tanpa pamrih?
Dunia rahasia penuh dengan bahaya dengan semua jenis serangga sakti, burung-burung ganas, dan banyak daerah berbahaya. Memiliki begitu banyak orang masuk ke dalam hanyalah untuk menarik beberapa makhluk ganas di dalam. Cukup banyak orang yang berdiskusi dengan lembut seperti ini, tidak berani menyatakannya dengan keras, karena takut memprovokasi orang-orang gunung abadi, dan membawa bencana pada diri mereka sendiri. Segera setelah itu, seleksi dan tes akan segera dimulai. Mereka akan berebut slot masuk. Banyak ahli muda yang ingin mencobanya, mata mereka menyala-nyala. Bakat luar biasa dan jenius surgawi dari berbagai sekte, tidak perlu melewati cobaan ini. Kekuatan mereka mendominasi provinsi mereka masing-masing, semuanya gunung immortal dengan antusias menyambut tokoh-tokoh terkemuka. Ketika saatnya tiba, mereka bisa langsung masuk. Di area yang luas di luar kota, ada platform tinggi di mana beberapa ahli berdiri, menghadap ke orang-orang di bawah. Suara gemuruh terdengar di udara. Bakat luar biasa akan berjuang untuk supremasi, dan para jenius surgawi akan saling bersaing. Siapa yang akan menjadi nomor satu sejati? Tanda-tanda akan muncul dalam perebutan kekuasaan ini. Mereka yang ambisius, datang. Akhirnya, tes untuk orang luar dimulai. Mereka akan menentukan kandidat untuk 3.000 orang. Si Hao berdiri di dalam kerumunan ini, dan dengan tenang menyaksikan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang. Untuk beberapa alasan, ia memiliki semacam perasaan yang tak terlukiskan dengan baik. Dia berkata dengan suara bergetar, apakah dia kakek? Dia akan memasuki dunia rahasia. Ini adalah tipe intuisi. Dia merasa bahwa orang itu agak istimewa dan akrab. Dia merasa ada hubungan darah di antara mereka. Ini membuat jantungnya melonjak. Pikiran si Hao bergetar. Dia merasa sangat bersemangat. Ini bukan sesuatu yang terlihat melalui mata, melainkan jenis naluri, jenis keintiman bawaan. Itu adalah perasaan yang sama dengan apa yang dia rasakan di Pulau Terlarang. Si Hao sangat gugup. Dia tidak tahu apakah dia melihat orang yang salah. Apakah itu kakek? Dia mengeluarkan mata ganda, tetapi dia masih tidak bisa melihatnya. Karena, orang ini tidak menunjukkan penampilan sejatinya. Mengapa? Aku merasa dia sangat mirip, sejenis perasaan intim dari garis keturunan yang sama. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa sulit untuk tenang. Namun, ketika ada begitu banyak orang di sini, ia tidak bisa mengungkapkan apapun. Saat ini si Hao berdiri agak jauh, menggunakan mata ganda miliknya, untuk mengamati orang itu. Dia menemukan bahwa mata pihak lain akan menjadi jauh dari waktu ke waktu, membawa jejak perubahan besar. Ini agak aneh, dan hanya dengan murid ganda dia menyadari perubahan ini. Si Hao tetap tenang, menggunakan catatan primordial sejati, untuk menyembunyikan auranya. Tidak ada yang bisa mendeteksi sesuatu yang berbeda darinya. Dia tampak sangat biasa ketika dia diam-diam memperhatikan orang itu. Segera setelah itu, dia melihat orang itu secara tidak sengaja melihat ke arah orang-orang gunung immortal, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Ini membuat pikiran si Hao bergetar. Mungkin, ini benar-benar kakeknya. Bahkan pada titik kritis ini, kakeknya masih datang. Mungkin dia masih ingin melihat si Ziling dan yang lainnya, dan dia enggan menyerah pada emosi itu. Si Hao memperhatikan bahwa, pemuda ini yang telah secara tidak sengaja terdeteksi olehnya, mendaftar untuk mengambil salah satu dari 3.000 slot, yang ingin mendapatkan kualifikasi untuk memasuki ranah rahasia. Apa yang kakek coba lakukan? Mungkinkah dia ingin melihat Qin Hao dan mengambil kesempatan, di mana mereka bisa sendirian? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, pikiran si Hao bergetar. Ini tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Dia dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri dan diam-diam menganalisis situasi. Dia ingin memastikan apakah ini kakeknya atau bukan. Pada akhirnya, dia merasa bisa memastikan dengan pasti, 70% bahwa ini adalah kakeknya. Si Hao bisa menebak bagaimana perasaan kakeknya, dan dia perlahan mengerti. Kakek 15 merasakan emosi yang hebat, tetapi dia tidak ingin berinteraksi dengan gunung immortal. Dia hanya ingin diam-diam melihat, bagaimana sebenarnya cucunya yang lain, jadi dia akan memasuki dunia rahasia dan diam-diam memeriksanya. Kakek, si Hao merasa agak sakit di dalam hati untuknya. Kakek 15 benar-benar mendaftar, ingin memasuki ranah rahasia. Lengannya yang patah, mungkinkah itu sudah tumbuh kembali?
Ini adalah satu-satunya bagian yang tidak masuk akal, menjadi sedikit berbeda dari diri unik kakek 15. Namun, Si Hao memikirkan hal-hal yang dikatakan kakeknya. Dia mendapatkan darah asli Sultan Iblis dan memperhalus sebagian darinya, yang menghasilkan efek yang cukup besar. Itu sama dengan obat berharga yang luar biasa. Jika dia punya waktu dan terus memperbaikinya, mungkin dia bisa menumbuhkan kembali dagingnya. Dapatkah ini menjadi alasan, namun itu belum terlalu lama, apakah bisa secepat itu, gumam Si Hao. Terlepas dari ini, penampilan kakek 15 telah banyak berubah juga, dan dia masih muda dan bersemangat. Dia jelas seorang pemuda, bahkan dengan mata ganda, dia tidak melihat banyak, dan membuatnya cukup bingung. Kakek mengatakan bahwa, dia mendapatkan sejenis simbol dari darah asli Sultan Iblis. Aku ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan ini. Bagaimanapun juga, pemuda ini tidak akan terlalu menarik perhatian. Klan Qin, malaikat cahaya, dan yang lainnya yang ingin melenyapkannya, seharusnya tidak menghubungkannya dengan kakek 15. Setelah beberapa saat ragu, Si Hao berjalan untuk mendaftar. Dia juga akan masuk ke dalam, dan mengikuti pemuda ini, yang kemungkinan besar adalah kakeknya. Dia akan menemuinya di dalam dan mengkonfirmasi ini. Biarkan aku katakan sekali lagi. Mereka yang berusia lebih dari 100 tahun tidak dapat mendaftar. Kita harus meminta para ahli yang menyalakan api sakti mereka untuk mundur juga. Jangan buang waktu semua orang. Ucap seorang master sekte sangat bermartabat mengagumkan, mentransmisikan suara keras ini. Dia dengan dingin menyapu semua orang. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka, membuat semua orang merasa tercekik. Setelah beberapa seleksi pun akhirnya dimulai. Formasi hebat bersinar, melepaskan simbol hijau dan menciptakan bentangan kabur. Ini adalah uji coba pertama. Hanya para jenius yang berhasil melewati uji coba ini, yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes. 10.000 orang dari kelompok pertama bergerak bersama, bergegas ke formasi itu. Begitu orang-orang ini masuk, kabut melayang ke langit. Semua orang terpisah. Formasi itu luas dan tidak terbatas. Banyak orang segera tersesat. Pada akhirnya, hanya 1.000 orang yang berhasil melewatinya. Banyak orang yang terengah-engah, lelah sampai tumbang. Formasi ini sangat mendalam, membuat mereka kelelahan. 8 atau 9.000 sisanya semuanya terperangkap dalam formasi. Cukup banyak orang yang pingsan karena kelelahan. Ini adalah formasi kebingungan besar yang mengejutkan. Sangat sulit. Semua orang menghela nafas dan berkata, namun, mereka tahu bahwa, memang seharusnya begitu. Hanya ada 3.000 slot, yang berarti bahwa sebagian besar orang akan tersapu. Kelompok kedua, kelompok ketiga, mereka semua seperti ini. Dari 10.000 yang masuk, hanya 1/10 yang berhasil melewatinya. Pria muda yang dicurigai sebagai kakek 15 ditempatkan di kelompok 21. Begitu dia masuk, dia lancar menyeberang, tidak membuat Si Hao khawatir sama sekali. Sekarang giliran Si Hao, dia berada di kelompok 49. Setelah dia memasuki formasi, kabut besar menutupi langit, disertai dengan ratapan hantu yang menyerang indera sakti seseorang. Ilusi meletus satu demi satu. Si Hao sengaja tidak bergerak secepat itu, dengan sengaja memperlambat dirinya. Namun, dia masih bisa melewatinya dengan lancar. Dari 6 hingga 700.000 makhluk, hanya sekitar 60.000 individu yang tersisa. Mereka semua adalah tokoh terkenal. Namun, masih terlalu banyak, karena hanya ada 3.000 slot. Apakah kamu bercanda? Bukankah mereka mengatakan bahwa ini hanyalah pertemuan kecil berskala kecil? Mengapa banyak ahli bergegas? Ucap beberapa orang dengan nada kesal. Yang agak mengejutkan adalah, bahwa semua orang melihat Tao Ti dengan tenang berdiri di sana, membuat semua bulu halus makhluk-makhluk terdekat berdiri. Ini adalah jenis tekanan tanpa bentuk. Makhluk tertinggi mudaras Tao Ti, kenapa dia juga keluar dari isolasi? Ini tidak masuk akal. Jumlah slotnya kecil untuk memulai, dan sekarang, bahkan para jenius surgawi dari ras yang begitu hebat ada di sini, untuk bertarung melawan mereka. Sangat mungkin bahwa itu mungkin hanya secara tidak sengaja, menyapu sejumlah besar pembudidaya. Itu membuat semua orang merasakan ketidakberdayaan. Seseorang berteriak dari sisi lain. Seorang wanita muda berpakaian putih muncul yang memancarkan cahaya lembut dari seluruh tubuhnya. Dia memiliki mata dan gigi yang indah,
dan dia bersinar cemerlang seperti batu giok. Itu peri-peri gadis nomor 1 dari ras kelinci giok bulan, ini pastinya ras yang sangat kuat. Setelah ahli yang paling kuat dari ras kelinci giok bulan meninggal, itu berubah menjadi bulan perak yang menggantung di langit. Yang pertama datang dari Istana Anggur Dewa Matahari, dan yang terakhir datang dari Tanah Terlarang adalah Gunung Anggrek Hitam. Mereka adalah pakar jenis tanaman, serta jenius ras mereka adalah yang terburuk untuk diprovokasi. Orang-orang Gunung Immortal buru-buru muncul, meminta makhluk besar ini untuk ikut dengan mereka. Ini menciptakan keributan. Sebenarnya ada beberapa atasan muda yang datang tanpa diundang, membuat semua orang lebih bersemangat dan penuh harapan. Semua orang mengerti bahwa perebutan kekuasaan dari talenta supernatural pasti akan sengit. Tes kedua dimulai, tes kekuatan. Ada beberapa prasasti batu di depannya. Si Hao telah meninggalkan jejaknya di monumen sakti penguasa iblis, jadi dia secara alami tidak takut bahwa dia tidak akan lulus tes ini. Sebaliknya, ia harus berhati-hati untuk tidak merusak monumen-monumen ini. Akibatnya, ia masuk dengan urutan 2900, hampir tidak berhasil. Itu karena dia terlalu membatasi. Itu berbahaya. Ini membuat si Hao merasa senang. Dia nyaris tidak berhasil masuk ke ranah rahasia. Dia agak pendiam. Anak muda itu secara alami berjalan lancar beberapa saat yang lalu. Kemudian setelah itu, muncullah gerbang membentang melintasi langit yang tak terbatas. Semua orang begitu terguncang. Mereka benar-benar perlu melakukan ini untuk membuka dunia rahasia, menggunakan 108 bintang, menghubungkan mereka ke formasi untuk membuka lorong. Seolah-olah mereka akan memasuki langit berbintang, dan mencapai pantai lain. Setelah dunia rahasia dibuka, mereka diundang terlebih dahulu. Ini memungkinkan mereka mengambil satu langkah lebih dekat, ke kekayaan alam yang lebih besar. Bintang-bintang berkedip. Ini adalah pemuda tertinggi dari semua provinsi. Salah satu dari mereka yang muncul di dunia akan memiliki efek mengejutkan pada dunia, tetapi hari ini, mereka semua berkumpul bersama seperti awan. Ini jelas pertemuan yang hebat. Orang-orang ini adalah anak-anak terpilih. Mereka semua memiliki kekayaan besar sendiri. Hari ini, mereka saling berhadapan untuk pertama kalinya. Siapa sebenarnya yang nomor 1? Siapa yang tak tertandingi? Semua ini akan diungkapkan secara rahasia. Bakat luar biasa akan bersaing untuk mendapatkan supremasi, dan para pria muda paling berbakat akan saling berhadapan. Semuanya akan terungkap dari sini. 108 bintang membentuk formasi, memotong kekosongan. Gerbang Dao sangat besar. Apa yang ada di baliknya adalah hamparan keunggulan. Tokoh besar dari masing-masing sekte secara pribadi menjaga tempat ini. Mereka memimpin talenta luar biasa dan jenius surgawi ini ke altar, mengirim mereka ke berbagai daerah. Tidak ada yang ingin pria muda yang hebat ini berbentrokan segera setelah mereka masuk. Jika itu terjadi, maka itu akan menjadi pertempuran kacau berdarah. Setiap bakat luar biasa yang naik ke altar diberikan tulang hewan putih murni, membuat kerumunan di luar sedikit bingung. Ini adalah hal suci yang sebelumnya diambil dari dunia rahasia. Setelah dengan hati-hati disempurnakan oleh Dewa Surgawi Abadi, ia mengembangkan jenis penggunaan yang dapat melindungi hidup kamu. Seseorang mengatakan ini dengan lembut, membuat pikiran banyak orang bergetar. Dengan hati-hati mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jenis gigi tulang binatang putih murni ini adalah simbol kehidupan yang langka. Jika seseorang terbunuh di alam misterius, itu bisa mati di tempat pemilik, dan juga mengirim mereka kembali ke altar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tersentak. Simbol kehidupan ini terlalu berharga. Sementara itu, mereka semua merasa tidak puas dalam hati. Ini agak terlalu tidak adil. Tanpa simbol kehidupan seperti ini, apakah kamu berpikir bahwa anak-anak suci warisan yang abadi, bakat luar biasa, dan wanita-wanita suci akan datang mengambil risiko? Gumam seseorang sambil menghela napas dan berkata, inilah kenyataannya. Banyak orang menatap langit. Mereka hanya bisa merasa iri terhadap perlindungan tertinggi para pemuda ini, karena orang-orang ini telah lama membuktikan diri, dan kehidupan mereka cukup berharga, layak dilindungi seperti ini. Kemudian, semua orang menjadi terpana. Itu giliran anak muda Istana Immortal untuk naik ke altar, tapi dia membawa seorang pria dan wanita bersamanya yang berusia sama. Para tetua yang menjaga pintu ruang rahasia agak ragu-ragu,
tetapi mereka masih setuju untuk membiarkan mereka bersama. Kenapa dia akhirnya membawa asisten? Di bawah, banyak orang tidak puas dan berdiskusi dengan tenang. Dengan sifat pewaris istana immortal, dia secara alami tidak menginginkan pelayan. Mereka adalah dua pelayan, keduanya ahli yang sangat tangguh yang lebih kuat daripada banyak anak suci dan wanita suci sekte besar. Bakat alami mereka mencengangkan. Membawa mereka masuk adalah untuk meminta mereka mencari peluang alami mereka sendiri. Istana abadi benar-benar bukan tipe kekuatan normal. Mereka bahkan bisa melakukan sesuatu seperti ini. Peri Yue-chan tidak berjalan bersama dengan pewaris istana immortal, karena semua jenius surgawi muda telah dipisahkan, ditempatkan di wilayah mereka sendiri. Beberapa waktu akan berlalu sebelum mereka akan bertemu satu sama lain, dan kemudian bentrokan besar akan terjadi. Klan emas api Teng Yi duduk di kekosongan, di belakangnya matahari besar yang terbakar dengan cahaya berapi-api. Dia juga masuk. Kemudian, Tao Ti, Sun Gatvin, Child of Light, dan yang lainnya naik satu demi satu. Lalu, Qin Hao muncul. Dia yang termuda di sini, baru berusia 14 atau 15 tahun. Namun, sosoknya tinggi dan ramping, membuatnya tidak jauh lebih pendek daripada orang dewasa. Kemudian, Moon Jadehare, Black Orchid, Golden Luan, dan talenta surgawi klan lainnya juga masuk satu demi satu, masing-masing memasuki tempat yang terpisah. Kemudian, giliran klan Qin dan beberapa sekte besar provinsi lima elemen. Ranah rahasia awalnya milik kekuatan terbesar provinsi ini. Mereka mengirim murid-murid mereka ke dalam. Akhirnya, adalah giliran 3.000 pembudidaya dari giliran dunia luar. Mereka adalah kelompok terakhir yang melanjutkan perjalanan. Tingkat atas yang menjaga gerbang mulai mendistribusikan orang-orang ini, menempatkan mereka ke daerah yang berbeda. Tentu saja, setiap daerah memiliki bakat luar biasa, dan kemudian mereka dipasangkan dengan kelompok ahli ini. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terdiam. Tiba-tiba, gerbang bersinar. Seorang kultivator diledakkan. Tokoh tingkat yang lebih tinggi menatapnya dengan dingin. Salah satu tetua berkata, kualifikasi kamu telah dicabut. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa, kualifikasi itu milikmu sendiri dan kamu tidak dapat menggunakan artefak magis spasial, untuk membawa orang lain. Kamu telah melanggar aturan. Tetua menunjuk dengan jarinya. Cahaya ungu bersinar tanpa batas, mengelilingi orang ini. Sebuah kuali kecil terbang keluar dari tubuhnya, dan kemudian terbalik, menjatuhkan beberapa individu. Si Hao melihat ini dengan jelas dan menghela nafas dengan menyesal. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa, pemuda yang dicurigai kakeknya telah dikirim, jadi mereka berdua pasti tidak akan berada di tempat yang sama. Dan dia perlu menghabiskan waktu mencarinya. Karena si Hao mencadangkan terlalu banyak kekuatan selama tes kekuatan, ia berada di peringkat ke bawah. Grup ini langsung dikenali begitu mereka berjalan mendekat. Sosok-sosok besar yang mengawasi gerbang memandang mereka dengan dingin, dalam pikiran mereka, bagaikan melihat sekelompok ikan campuran. Beberapa dari mereka bahkan mendengus dingin. Dari samping, seorang lelaki tua benar-benar tertawa dengan cara yang agak mendalam. Dia secara pribadi melihat si Hao dan yang lainnya melalui altar. Kalian semua harus pergi ke daerah istana iblis api aku. Tunggu sebentar, ucap seseorang berteriak, merasa bahwa ini tidak adil, ingin merebut kelompok orang yang berperingkat terakhir ini. Si Hao tetap terdiam, dan mereka benar-benar memandang rendah mereka. Namun, si Hao juga mengangguk di dalam hatinya. Simbol-simbol yang direkam dalam rekaman sejati kuno benar-benar luar biasa, menyembunyikan auranya tanpa mengungkapkan kekuatan sakti yang sebenarnya. Bahkan orang-orang tua ini tidak bisa melihatnya. Dari 3.000 slot untuk dunia luar, tidak ada yang mau memilih orang-orang di depan. Mereka sebagian besar dikirim ke daerah bakat luar biasa itu. Para senior sekte-sekte besar ini semuanya ingin memperebutkan kelompok si Hao, membuat banyak dari para penggarap yang antusias ini merasa terdiam juga. Jangan buang waktu dan cepatlah pergi. Ucap seorang guru sekte tua berbicara dari kejauhan. Kami tidak ingin pergi lagi. Kami bersedia mundur. Beberapa orang menjadi sedih. Ini terlalu jauh, dan segala sesuatu pasti tidak terlihat bagus untuk mereka. Mereka tidak akan masuk ke dalam. Situasi seperti ini membuat orang lain tidak tahu harus berkata apa.
Apakah kalian semua masih ingin masuk? Seorang tetua yang tidak mampu memenangkan hati setiap orang bertanya. Aku masih ingin masuk, jawab Si Hao. Sangat berbahaya di dalam, ucap seorang tetua berkata. Aku tidak akan berani mati untuk bersaing dan membunuh. Paling-paling, aku hanya akan memetik sedikit ramuan obat, jawab Si Hao. Kalau begitu pergilah, kata seseorang. Mulai formasi transportasi dan menuju ke wilayah Istana Iblis Api aku. Orang tua Istana Iblis Api dengan tidak sabar mengirim orang-orang yang tersisa ke dalam. Rumor mengatakan bahwa, makhluk Istana Iblis Api adalah bangau sayap merah yang kuat. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Setelah itu, Si Hao menghilang masuk ke dalamnya, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas, saat dia bergumam ke dalam. Si Hao dan yang lainnya turun. Mereka mengukur pemandangan di sekitarnya. Ada banyak ruang di antara setiap pohon, membuka lahan luas di antaranya. Ada kabut ungu melayang-layang, disertai dengan cahaya warna-warni. Sebagian besar mengalir dari timur. Si Hao dan sekelompok orang ini memasuki dunia rahasia ini, merasakan esensi spiritual yang begitu kental, sehingga tidak akan menipis. Istana Iblis Api benar-benar tidak ada gunanya. Orang-orang ini geram. Istana Iblis Api benar-benar memandang rendah mereka, menganggap mereka sebagai ikan berantakan yang paling tidak berguna, mengirim mereka ke wilayah sekte mereka sendiri. Ketika saatnya tiba, mereka mungkin menggunakan kita sebagai umpan meriam, ucap seseorang berkata dengan agak khawatir. Segera setelah itu, orang-orang yang marah menutup mulut mereka, tidak lagi berbicara terlalu banyak, karena setelah masuk ke sini, ada kemungkinan besar mereka bertemu orang-orang dari sekte itu. Begitu mereka memasuki dunia rahasia ini, mereka adalah rival. Terlepas dari apakah itu mengambil obat-obatan, atau menemukan yang tertinggi sebagai darah sejati, kerjasama akan sulit. Itu akan penuh dengan persaingan. Si Hao mulai bergerak keluar, dan berjalan ke arah timur. Ada beberapa orang yang bahkan pindah sebelum dia, meninggalkan beberapa bayangan di arah itu. Itu karena energi ungu tersebar keluar, dan itu semua berasal dari timur. Itu adalah tangkai anggur daun pemburu anjing, ucap seseorang berseru kegirangan. Itu memiliki cahaya warna-warni yang berputar-putar di sekitarnya. Tangkai obat ini kurang dari 3 kaki tingginya. Dan itu tampak seperti diukir dari batu giok hitam. Daunnya tampak seperti anjing ganas. Kultivator ini berjongkok. Dia mengeluarkan sekop batu giok dan dengan hati-hati menggalinya, untuk menghindari kerusakan akar dan menyebarkan esensi spiritual. Dia dengan cepat mendapatkan obat spiritual ini. Tiba-tiba, suara langit membelah berbunyi di udara. Garis cahaya warna-warni merah dengan cepat bergegas mendekat, dan kemudian tangisan menyedihkan terdengar. Penggarap ini yang bisa dianggap cukup kuat juga melebarkan matanya, menunjukkan rasa takut. Wajahnya menatap ke langit ketika ia jatuh ke genangan darah. Ini adalah panah bulu merah tua. Itu menembus tengkoraknya, dan langsung membunuhnya di tempat, sengit dan akurat. Satu anak panah mengambil nyawanya, tidak meninggalkannya dengan kesempatan. Anggur daun pemburu anjing di tangannya jatuh ke tanah. Sedikit darah terciprat ke permukaannya. Ini adalah tanah terlarang. Tidak ada dari kalian yang diizinkan lebih dekat. Ucap seseorang mengeluarkan kata peringatan dari gunung di depan. Itu adalah pria parubaya dengan rambut merah tua. Matanya seperti tembaga, dan di tangannya ada busur besar, tampak seperti menara besi. Selain itu, energi darah melonjak, dan aura yang mengesankan melonjak keluar. Sambil berbicara, dia mengambil anggur daun pemburu anjing itu kepadanya, dan mendarat di tangannya. Semua orang hanya bisa merasa marah di dalam hati. Tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan apapun dan mereka menahannya, karena mereka melihat ada banyak tokoh di depan. Ada beberapa yang lain, jelas ahli Istana Iblis Api. Ini adalah sekte besar terkenal yang mengirim banyak ahli, dengan api sakti mereka yang menyala di dalamnya. Jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, dengan alam kultivasi mereka hanya berada di alam ahli tertinggi, mereka akan sepenuhnya musnah. Si Hao menyaksikan adegan ini dari kejauhan, merasa tidak puas di dalam hatinya. Istana Iblis Api terlalu sombong dan kejam, tetapi ini juga berarti pasti ada sesuatu yang luar biasa di depan, yang membuat sekte ini merasa sangat gugup. Ada beberapa yang ragu-ragu. Mereka bersembunyi di antara pohon-pohon dan karenanya menghilang. Si Hao tidak melawan mereka secara langsung.
Terhadap ahli tingkat sakti, ia tidak akan meremehkan mereka, apalagi fakta bahwa ada lebih dari satu. Dia harus berurusan dengan mereka dengan cermat. Namun, dia juga tidak ingin pergi begitu saja, alih-alih memilih untuk berkeliaran di daerah sekitarnya, untuk melihat dengan tepat seperti apa harta sakti yang ada di depan. Si Hao berdiri di atas gunung yang tinggi dan menatap ke kejauhan. Jantung wilayah ini adalah lembah gunung yang luas dan tak terbatas. Itu sangat megah. Energi ungu naik, melonjak ke atas. Seolah-olah ada tangisan drakonik yang terdengar. Itu adalah tempat yang sangat tidak biasa dan unik. Tanah yang sangat berharga. Apa yang ada di dalamnya? Gumam Si Hao berkata dengan lembut. Si Hao mondar-mandir, berjalan ke zona yang lebih jauh untuk mencari peluang, serta menyelidiki apakah ada jalan pintas ke daerah lain, seperti formasi transportasi. Sebelum masuk, dia mendengar bahwa alam langit rahasia besar hingga tingkat yang tidak terbatas, tetapi orang akan sering menemukan beberapa formasi transportasi kuno, membuat jumlah tanah yang harus dilalui seseorang menjadi jauh lebih pendek. Tiba-tiba, Si Hao menemukan kejanggalan. Dia hanya berjalan beberapa lusin mil, tetapi sudah diblokir. Ada formasi besar yang menutupi langit. Dia mengerutkan kening, mengikuti tepi formasi penyegelan, saat dia berjalan. Dia ingin melihat apakah ada celah. Pada akhirnya, dia terkejut. Area 100 mil ini, benar-benar dikelilingi oleh formasi tingkat sakti kuno tanpa kesalahan. Dan dia tidak bisa membebaskan dirinya dari tempat ini. Sama seperti dia, beberapa puluh orang lainnya mengalami masalah yang sama. Tempat apa ini? Bagaimana bisa ada formasi hebat yang menyegelnya? Kami bahkan tidak bisa meninggalkan orang-orang Istana Iblis Api sama sekali. Ucap seseorang dengan ekspresi yang berubah. Semua orang akhirnya mengerti, mengapa tempat ini tidak memiliki serangga beracun dan binatang buas yang misterius. Itu karena ini adalah bumi yang disegel yang terpisah dari dunia luar. Bahkan jika ada binatang buas dari burung sakti, mereka pasti tidak bisa masuk. Beberapa orang menguji berbagai hal, ingin meninggalkan formasi kuno ini. Namun, mereka dengan cepat menderita bencana. Ada beberapa orang yang terbunuh oleh simbol, membuat ekspresi semua orang berubah. Mencoba paksa keluar tentu saja tidak baik. Si Hao mengikuti rute asli kembali, mendekati lembah luas yang mendidih dengan energi ungu. Banyak orang kembali, dan menyaksikan dari kejauhan. Mereka merasa bahwa, jika memang tidak ada jalan, maka mereka hanya akan mengikuti di belakang Istana Iblis Api, untuk melihat bagaimana mereka pergi. Lembah itu tiba-tiba mengeluarkan suara ganas. Cahaya merah mengalir ke udara, bangau sayap merah besar bergegas keluar. Setengah dari tubuhnya terbakar, dan darah menutupinya. Itu turun di luar lembah gunung. Si Hao dan yang lainnya heran. Ahli Istana Iblis Api yang menyulut api sakti menderita luka serius di lembah. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah. Seharusnya ada lebih dari satu ahli level sakti tunggal yang datang. Si Hao memanjat ke tebing gunung dan menemukan batang obat spiritual. Begitu dia ingin mengambilnya, bulu merah tua terbang mendekat, menghantam tebing, membuat tempat ini runtuh. Batu-batu besar bergemuruh ke bawah. Dia melompat ke udara dan menatap ke kejauhan. Seorang pemuda tampak menyeramkan, yang memiliki kepala rambut merah menyala, mengalir ke bawah bisa dilihat. Dia sangat tampan, hanya saja, dia agak feminin. Matanya panjang dan ramping. Dengan senyum yang belum tersenyum, dia melihat ke atas dan berkata, "Kamu harus pergi. Paman bela diri aku telah memanggil kamu semua." Orang-orang di belakangnya semua ahli Istana Iblis Api. Mereka semua mengangkat busur mereka, wajah mereka dingin dan penuh niat membunuh. "Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan?" tanya Si Hao. "Jangan banyak omong kosong. Jika aku menyuruhmu pergi, maka cepatlah pergi." Pemuda yang tampak menyeramkan itu sedikit tidak sabar, saat dia menatap ke arah ini. Dia sama sekali tidak menaruh Si Hao di matanya. Sementara itu, para pembudidaya lainnya juga digiring oleh orang-orang dari ras bangau bulu merah, dipaksa ke arah tertentu. Mereka akan membawa mereka ke lembah. Si Hao menjilat bibirnya, dan kemudian dia mengukur anak muda ini. Pemuda yang tampak menyeramkan ini merasa menggigil karena suatu alasan, tetapi perasaan ini dengan cepat menghilang, membuatnya bertanya-tanya apakah itu kesalahpahaman. "Pergi, kalian semua tidak punya pilihan lain. Tempat ini disegel oleh formasi hebat,
dan kita hanya bisa pergi melalui lembah. Kita perlu bekerja sama, kata seorang tetua. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua saling memandang dengan cemas. Sementara itu, seorang ahli setengah baya muncul. Matanya seperti matahari kecil, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Dia turun di tempat ini. Ini adalah seorang ahli yang menyalakan api saktinya, mewakili kekuatan tertinggi di sini. Semuanya, tolong lanjutkan jalanmu, katanya acuh tak acuh. Semua orang merasa tak berdaya, dan berjalan menuju lembah bersama. Daripada mengatakan mereka mengundang beberapa puluhan pembudidaya di sini, lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka sedang dikawal seperti penjahat. Namun, semua orang tidak punya pilihan. Istana Iblis Api memiliki 4 ahli tingkat sakti, yang berjaga di sini. Ini membuat semua orang merasa takut. Bahkan bakat luar biasa tidak akan dapat berbuat banyak, dan tidak mampu memperebutkan keberuntungan alami dengan mereka. Lembah itu dikelilingi oleh hamparan pegunungan ungu besar. Ada beberapa puluh istana besar yang runtuh. Tempat ini adalah tanah yang murni di masa lalu. Hal yang paling mengejutkan adalah, masih ada gunung di dalam lembah yang seluruhnya berwarna kuning. Itu terbentuk dari emas, dan melepaskan keagungan sakti. Pohon petir. Saat beberapa individu berteriak kaget. Meskipun mereka dipaksa masuk, saat ini, mereka masih terkejut. Mata mereka menyala karena keinginan. Gunung emas itu megah dan mengagumkan. Pohon kuno di permukaannya sangat luar biasa, dan sangat tebal. Itu sepenuhnya gelap gulita dan disertai dengan cahaya petir yang tak ada habisnya. Namun, ada beberapa daun di atas pohon yang berwarna hijau dan berkilau, melepaskan cahaya suci tanpa layu. Terlepas dari ini, ada sejumlah besar ladang obat kuno yang ditinggalkan di dekat Gunung Emas. Hanya saja, tempat-tempat itu sangat berbahaya. Sejumlah besar simbol menyala. Semuanya, ini adalah tempat tersembunyi yang mungkin menyimpan rahasia luar biasa. Mengapa kita tidak menjelajahinya bersama, kata orang-orang Istana Iblis Api. Namun, meskipun kata-kata mereka terdengar bagus, orang-orang ras bangau bulu merah memaksa semua orang maju, membuat mereka menemukan jalan, sementara mereka sendiri mengikuti di belakang. Hati semua orang terbakar amarah. Bahkan ahli Istana Iblis Api yang menyulut api sakti terluka parah, tidak dapat mempertahankan diri, jadi bagaimana mereka bisa melindungi mereka? Memaksa mereka maju seperti ini, itu sama saja dengan mengirim semua orang ke kematian mereka. Dan, adegan ini pun, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber Akur Channel, yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah, untuk bekal dunia dan akhirat, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.